Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa Nur Fitriana di Ruang Akuntan Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sisi lain di laporan posisi keuangan, yaitu berkaitan dengan ekuitas, di mana pembahasan lebih spesifiknya terkait dengan modal depositor. Pada bagian ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bagi. Yang pertama ada perseroan terbatas, di mana di dalam pembahasan ini ada terkait dengan strukturnya seperti apa, lalu karakteristik perseroan terbatas itu bagaimana, lalu proses pembentukannya seperti apa. Lalu yang kedua berkaitan dengan ekuitas dari perseroan terbatas tersebut, meliputi adanya modal depositor, lalu ada saldo laba, dan ada penghasilan komprehensif lain. Sedangkan yang ketiga terkait dengan saham biasa, meliputi penerbitan dengan nominal, lalu penerbitan tanpa nominal, dan yang ketiganya penerbitan dengan sekuritas, serta yang keempat penerbitan secara non tunai. Untuk pembahasan yang keempat berkaitan dengan saham preferen terkait dengan karakteristik saham tersebut, lalu penerbitan sahamnya seperti apa, yang ketiga tentang pembagian dividen, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana penyajian dan pengungkapan terkait modal depositor di laporan keuangan yang sudah terpublish di salah satu perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Ya, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan perseroan terbatas. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa badan usaha itu ada berbagai macam jenis. Ada 3 pembagian badan usaha. Yang pertama berkaitan dengan perseorangan. Lalu yang dimaksud dengan badan usaha perseorangan itu seperti apa? Sangat mudah di analisisnya, bahwa jika ada satu usaha yang dimana si pemilik modalnya itu hanya terdiri dari satu orang, maka itu disebut dengan badan usaha perseorangan. Sehingga jika nanti si usaha tersebut akan mengalami keuntungan atau kerugian, maka semuanya itu hak si pemegang modal, yaitu si A contohnya itu, karena di sini pemilik modalnya hanya satu orang, sehingga di sini disebut dengan perusahaan atau badan usahanya dalam bentuk perseorangan. Lalu yang kedua disebut dengan persekutuan. Nah, untuk persekutuan apa bedanya dengan perseorangan? Kalau tadi perseorangan itu hanya terdiri dari satu orang pemilik modal, tapi kalau untuk persekutuan itu terdiri dari dua pemilik modal, dua atau lebih, minimal dua orang pemilik modal, sehingga jika pemiliknya lebih dari dua orang atau sama dengan dua orang, maka disebut dengan persekutuan. Lalu bagaimana alokasi jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Maka si keuntungan dan kerugian itu nantinya akan dialokasikan ke dua orang tersebut atau ke pemilik modal si persekutuan tersebut sesuai dengan persentasenya masing-masing. Kalau si A memiliki persentasenya itu persentase pemilikan modalnya 60%, dan otomatis si B-nya itu 40%. Sehingga jika si perusahaan mendapatkan keuntungan 10 juta, maka yang 10 juta itu dialokasikan ke si A 60%, 6 juta, dan ke si B-nya 40%, senilai 4 juta. Nah, itu untuk persekutuan. Lalu yang terakhir itu berkenaan dengan perseroan terbatas. Nah, untuk perseroan terbatas ini pemilik modalnya itu sama juga dengan persekutuan, lebih dua pihak, dari dua pihak gitu. Nah, untuk perseroan terbatas ini bisa dalam bentuk individu pemilik modalnya, atau berupa entitas seperti suatu perusahaan. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara persekutuan dengan perseroan terbatas? Kan tuh sama-sama nih pemilik modalnya lebih dari dua orang, dua atau dua pihak. Nah, kalau persekutuan itu si perusahaannya dia tidak bisa kepemilikan modalnya bukan dalam berupa saham. Tapi kalau perseroan terbatas itu si perusahaannya tanda bahwa seseorang memiliki hak atas perusahaan tersebut
atau memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut dengan adanya sertifikat saham, sertifikat kepemilikan perusahaan atau disebut dengan saham. Sehingga perbedaan dua badan usaha ini, kalau di persekutuan tidak ada saham, dan kalau di perseroan terbatas ada pengakuan saham, sehingga nantinya itu dividen itu akan diakuinya di perseroan terbatas, sedangkan untuk persekutuan tidak ada pengakuan dividen. Lalu bagaimana untuk pembagian labanya? Maka disebutnya dengan alokasi distribusi laba atau rugi, tidak ada pengakuan dividen. Lalu yang selanjutnya di sini di karakteristik perseroan terbatas ada terbagi menjadi dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik itu perseroan terbatasnya tertutup. Lalu yang kedua, perseroan terbatasnya terbuka. Apa nih perbedaannya? Jadi semua badan usaha boleh mendirikan suatu perseroan terbatas, namun sifatnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau seperti yang terbuka itu biasanya perseroan terbatasnya sudah mendaftarkan diri di Bursa Efek, sehingga penerbitan sahamnya itu nanti boleh diajukan ke masyarakat luas, yang nanti si laporan keuangannya bisa diakses di Bursa Efek tersebut. Tapi kalau perseroan tertutup itu dia tidak mempublish atau tidak menawarkan sahamnya kepada pihak yang luas, hanya orang-orang tertentu. Namun si orang-orang tersebut itu atau investornya itu mengakui atau memiliki saham atas kepemilikan perusahaan di perusahaan tersebut ya. Jadi intinya kalau untuk yang tertutup tidak terdaftar di Bursa Efek atau tidak diperjualbelikan secara luas, tapi kalau di PT terbuka itu bisa diakses di Bursa Efek, sehingga kita bisa lebih mudah mengakses si perusahaan tersebut. Lalu di sini juga ada yang dimaksud dengan tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas. Nah, tadi juga sempat sedikit lupa dibahas bahwa di persekutuan itu ketika perusahaannya mengalami kerugian atau kerugian, nah, yang menanggung si kerugian tersebut setelah semua aset dan semua kewajiban itu selesai, maka jika masih ada kerugian, maka yang menanggungnya si pemilik modal. Tapi kalau perseroan ada berbagai jenis macam, ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, kalau tanggung jawab pemilik perusahaannya itu terbatas, maka di sini ketika perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, si investor tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Nah, nanti bagaimana penyelesaiannya? Nanti penyelesaiannya itu akan ditetapkan di pengadilan, sehingga nanti pengadilan memutuskan seperti apa terkait dengan perusahaan yang mengalami kerugian tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan terkait dengan persyaratan tentang perseroan terbatas. Yang pertama, pendirinya minimal 2 orang, lalu adanya pengakuan akta notaris. Yang ketiga, ada setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham. Jadi tadi dibahas ya bahwa di perseroan terbatas itu pengakuannya berupa saham. Lalu yang keempat, akta pendiriannya harus disahkan oleh lembaga dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lalu modal dasarnya 50 juta dengan setoran minimal modal ke ekuitasnya yaitu 25%, sehingga yang 75%-nya itu bisa dialokasikan ke akun yang lain di laporan bersih keuangan. Lalu yang selanjutnya minimal harus memiliki 1 orang direktur dan 1 orang komisaris fungsinya. Itu kalau untuk direktur langsung memanage ke lapangannya, tapi kalau untuk komisaris itu lebih memantau perkembangan dan proses bisnis si perusahaan tersebut. Lalu di sini yang terakhir, pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Lalu di sini tahapan-tahapan dalam pendirian perseroan terbatas apa aja? Di sini ada pengajuan nama, bisa kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Lalu pembuatan akta pendiriannya berupa akta pendirian yang biasa membuat itu di notaris. Lalu yang ketiga, pengajuan surat keterangan domisili, karena kan kalau kita memiliki suatu perusahaan ada alamat domisilinya, mau berlokasi di mana gitu. Lalu di sini permohonan NPWP. Nah, untuk NPWP-nya sendiri, kalau kita sudah mendirikan suatu badan usaha, dia harus memiliki NPWP badan, tidak lagi NPWP pribadi.
pengajuan pengesahan atau anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan HAM, karena di sini sebagai dasar dan landasan jika ada sesuatu yang terjadi bisa kita mengacu ke anggaran dasar. Sama halnya juga di organisasi-organisasi di kampus, baik itu BEM, himpunan atau UKM, itu kan mereka masing-masing memiliki anggaran dasar yang ada AD sama ada ART-nya untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Lalu yang selanjutnya pengajuan tanda daftar perusahaan di Dinas Perindustrian supaya terdaftar bahwa kita itu merupakan salah satu lembaga badan usaha yang bergerak di bidang industri gitu. Yang terakhir pengajuan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.